Aku TKW asal Indonesia menikah majikan sendiri secara diam-diam karena majikan setiap malam menyilap ke kamar kecilku. Setiap malam karena istrinya sakit-sakitan demi mencegah perbuatan dosa hingga akhirnya aku hamil dan diusir oleh istri sahnya. Namaku Rini, asal dari desa kecil di Jawa Tengah. Aku merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita demi membantu ekonomi keluarga. Aku bekerja di rumah keluarga kaya, majikanku Tuan Farid dan istrinya Nyonya Salma, yang sejak lama sakit-sakitan dan hanya terbaring lemah di kamar utama. Pada awalnya aku menjalani hari-hariku biasa saja, mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan sesekali menemani Nyonya yang kesepian. Tapi semua berubah saat malam-malam sunyi mulai diusik oleh langkah kaki yang tak seharusnya. Setiap malam Tuan Farid menyelip masuk ke kamar kecil tempat tidurku. Mulanya aku takut, bingung, ingin berteriak. Tapi lidahku keluh. Aku hanyalah seorang pembantu jauh dari rumah, tak punya siapa-siapa. Ia tak pernah berkata banyak, hanya duduk di sisi ranjang, menggenggam tanganku, mengeluh tentang sepinya rumah, tentang kesepian seorang suami dari istri yang tak lagi bisa menyentuhnya. Malam demi malam, batas-batas mulai kabur. Antara iba, takut, dan kesepian, aku kalah. Lama-lama rasa bersalah menghantuiku. Setiap aku menatap mata Nyonya Salma saat menyuapinya bubur, dadaku sesak. Aku merasa berdosa, kotor, dan hina. Tapi anehnya, saat Tuan Farid memintaku untuk menikah diam-diam, aku justru mengangguk. Katanya, ini agar kami tak terus hidup dalam dosa. Pernikahan kami berlangsung sunyi tanpa saksi keluarga, hanya surat nikah dari tokoh agama setempat yang disimpan rapi oleh Tuan Farid. Tak ada pesta, tak ada gaun, hanya air mata dan janji-janji perlindungan. Beberapa bulan kemudian, aku hamil dan disitulah semuanya terbongkar. Nyonya Salma memergokiku saat aku memeriksa hasil tes kehamilan di dapur. Ia mengamuk, tubuh lemahnya seolah mendapat tenaga dari amarah yang membara. Ia menjerit, memaki, lalu pingsan. Keesokan harinya aku diusir. Tuan Farid tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menunduk saat aku pergi, menggenggam perutku yang mulai membesar. Rumah itu tak lagi milikku meskipun aku telah menyerahkan semuanya. Ironisnya, demi mencegah dosa, aku memilih jalan yang tak kalah gelap. Aku kehilangan pekerjaan, rumah, dan kepercayaan. Tapi aku membawa satu hal yang membuatku tetap bertahan. Anakku, darah dagingku yang lahir dari cinta dan luka. Waktu seakan membeku sejak hari itu, sejak Nyonya Salma menemukan tespek bergaris tua tempat sampah dapur. Rumah yang sebelumnya senyap berubah menjadi medan perang yang tak bersuara. Tidak ada lagi sapaan, tidak ada lagi perintah, hanya tatapan tajam dari wanita yang dulu keurus setiap hari. Tuan Farid mencoba menenangkannya, memintanya mengerti, bahkan berjanji akan tetap bersamanya. Tapi siapa yang bisa menerima pengkhianatan di rumah sendiri, apalagi dari seorang pembantu? Aku beri waktu 3 hari, angkat kaki dari rumah ini sebelum aku benar-benar membunuhmu, teriak Nyonya Salma. Suara pecah dalam tangis dan sakit yang tak hanya di tubuh, tapi juga di hati. Aku hanya bisa berdiri kaku dengan tangan di perutku yang masih rata. Aku ingin bicara, menjelaskan, meminta maaf, tapi untuk apa? Aku memang salah. Meskipun aku dibujuk, dipeluk, bahkan dinikahi, tetap saja aku salah. Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aku dikucilkan, dijauhi bahkan oleh pembantu lain yang bekerja di rumah tetangga. Berita tersebar cepat, terutama karena Nyonya Salma masih punya hubungan dengan komunitas sosial wanita Indonesia di kota itu. Aku jadi bahan bisik-bisik, TKW gatal, perusak rumah tangga, pemburu suami orang. Itu semua julukan yang menempel padaku seperti noda yang tak bisa dicuci. Tuan Farid mulai jarang bicara, ia seperti laki-laki yang menyesal, tetapi terlalu pengecut untuk memperbaiki. Ia memberiku uang, beberapa surat penting dan satu kalimat pendek yang membuatku makin remuk. Mungkin lebih baik kamu kembali saja ke Indonesia. Di sini, kamu tak akan aman. Aku tidak langsung pulang, aku menyewa kamar kecil di kota sebelah dengan uang yang cukup untuk hidup beberapa bulan.
Setiap hari aku memandangi perutku di depan cermin, bertanya-tanya apakah anak ini akan membenciku kelak. Apakah ia akan tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya? Apakah aku pantas menjadi ibu? Di keheningin kamar itu, aku menulis surat bukan kepada siapa-siapa, hanya pada diriku sendiri. Aku bukan perempuan suci, tapi aku juga bukan iblis. Aku hanya perempuan yang terlalu lama diam dalam ketakutan, yang percaya pada cinta seorang lelaki yang katanya ingin menyelamatkan, tapi nyatanya aku dikorbankan. Malam-malamku diisi isak tangis dan siang hariku diisi dengan mencari informasi bagaimana cara pulang tanpa membawa aib lebih besar. Tapi di tengah rasa malu dan penyesalan itu, janin di dalam perutku terus tumbuh dan dari situlah perlahan aku bangkit. Karena aku tahu aku harus melindungi seseorang yang lebih penting sekarang, yaitu anakku. Hari demi hari berlalu di kamar sempit yang kusewa dengan sisa uang dari Tuan Farid di negeri asing yang tak sepenuhnya ramah pada imigran tanpa dokumen lengkap. Aku hidup bersembunyi seperti bayangan. Janinku semakin besar dan bersamaan dengan itu rasa cemasku tumbuh. Bukan hanya soal hidupku, tapi tentang masa depan anakku. Aku tak bisa ke rumah sakit seperti warga biasa, tidak ada asuransi, tidak ada jaminan. Semua harus dibayar tunai, dan aku tak punya banyak. Aku hanya tahu satu hal, anak ini harus lahir dalam keadaan selamat, walau aku sendiri mungkin tidak. Dengan bantuan seorang TKW senior bernama Bu Retno yang kudengar dari komunitas pengajian online, aku dibantu melahirkan secara sederhana di rumah kontrakan. Air mata menetes saat suara tangisan pertama terdengar. Bayi laki-laki kulitnya putih bersih seperti ayahnya. Aku memberi namanya Ad, bukan karena aku ingin ia jadi nabi, tapi karena ia akan jadi awal dari hidup baruku. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah kelahiran Adam, kabar buruk datang. Bu Retno pulang dari pasar dengan wajah pucat. Rin, kamu harus sembunyi, cepat. Majikanmu nyari kamu, tapi bukan kamu yang mereka cari, melainkan anakmu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa maksudnya? Katanya anak itu darah daging mereka, anak laki-laki dari garis keluarga. Istrinya nggak bisa punya anak dan sekarang dia mengancam akan mengambil Adam. Katanya akan diurus dengan layak oleh keluarga sah. Aku gemetar, ini bukan tentang siapa yang mampu, tapi siapa yang punya hak di mata hukum. Aku tak punya posisi, tak punya suami sah di hadapan hukum negara mereka. Mereka bisa saja mengklaim Adam sebagai anak dari pernikahan sah Farid, karena dokumen kami diam-diam dan tidak tercatat di sistem pemerintah. Bahkan bisa jadi aku dituduh pencuri atau wanita tidak waras yang menculik bayi orang. Malam itu aku tak tidur. Kuikat tubuh Adam ke dadaku dan dengan bantuan Bu Retno, kami pindah ke tempat persembunyian lain, rumah kecil milik pasangan tua sesama migran. Di sana aku hidup seperti buronan, menyusui dalam gelap, menenangkan anakku setiap ia menangis terlalu keras agar tak terdengar tetangga. Tuan Farid sempat menghubungi lewat nomor tak dikenal, suaranya lembut tapi penuh tekanan. Rini, kamu harus menyerah Adam. Dia butuh masa depan yang baik. Kamu tidak bisa memberinya itu, aku punya hak. Dan aku tidak akan tinggal diam. Aku mematikan ponsel untuk pertama kalinya. Aku tak menangis. Justru aku marah bukan lagi pada Farid tapi pada diriku sendiri yang dulu percaya padanya. Kalau masa depan Adam harus dibangun dari perampasan dan pengkhianatan, lebih baik aku melarikan diri ke ujung dunia sekalipun. Aku mungkin hanya mantan pembantu, tapi aku ibunya. Itu tak bisa mereka ambil. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, di desa kecil di Jawa Tengah, Adam kini berusia 20 tahun, tinggi tegap, wajahnya tampan, berbeda dari teman-temannya. Kulitnya lebih terang, rahangnya tegas, dan matanya menyimpan tatapan yang selalu membuat orang bertanya, "Bapakmu orang mana, Dam?" Itu pertanyaan yang terus dia dengar sejak remaja, tapi setiap kali ia bertanya ke ibunya, Rini menjawab selalu sama, "Ayahmu sudah meninggal sebelum kamu lahir. Sudah, jangan ditanya lagi."
Namun Adam tahu ibunya berbohong. Ia tahu dari bisikan-bisikan tetangga, dari surat-surat tua yang ia temukan tersembunyi di bawah lemari. Selembar surat nikah tak tercatat, vas foto hitam putih seorang pria asing, dan secarik kertas dengan tulisan tangan yang sudah usang. Jangan serahkan Adam, dia bukan hanya darahku, dia hidupmu, lindungi dia. Itu cukup. Adam mulai mencari. Ia pergi ke kota terdekat membuka data imigrasi. Tak mudah. Ia bahkan harus membayar calo untuk dapat akses informasi. Hingga suatu hari sebuah nama muncul. Farid Al-Mansuri, warga negara Timur Tengah tinggal di Jakarta untuk urusan bisnis properti. Hatinya berdebar. Ia kembali ke rumah membawa secari nama itu ke ibunya. Ibu, aku tahu siapa dia. Dia masih hidup, Bu. Kenapa kau sembunyikan semua ini? Rini terdiam, matanya basah, tapi suaranya tetap tenang. Karena kau anak dari rahasia, Adam. Karena aku ingin kau tumbuh tanpa bayang-bayang penghinaan dan rebutan. Karena hidup kita sekarang sudah cukup damai. Tapi Adam tak bisa tinggal diam. Ia ingin tahu wajah ayahnya. Ingin tahu kenapa ia ditinggalkan dan mungkin kenapa ibunya harus membesarkannya sendirian, diburu dan disembunyikan. Adam berdiri di lobi hotel berhadapan dengan seorang pria tua berjanggut rapi. Tatapan mereka bertemu hening waktu berhenti sejenak. Kau Adam, saya anak dari wanita yang kau buang, Pak. Farid menunduk, ada getar di suaranya. Aku tak pernah buang ibumu, aku dipaksa memilih dan aku pengecut. Adam menggenggam surat yang dulu ia temukan, ia meletakkannya di meja. Saya tak datang untuk mengemis harta, saya hanya ingin kau tahu, saya ada. Dan ibu berhasil membesarkan saya tanpa satu sen darimu. Farid menatap mata Adam berkaca-kaca. Apakah aku boleh melihatnya? Ibumu? Adam menggeleng. Terlambat, dia tak ingin melihatmu. Tapi kalau kau benar ayahku, kau akan biarkan kami hidup tanpa bayanganmu lagi. Adam berdiri meninggalkan pria tua itu dalam keheningan. Ia tahu satu hal, kini ia bukan anak dari rahasia. Ia anak dari perempuan kuat yang memilih harga diri di atas rasa takut dan itu cukup baginya.